Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apakah baik-baik saja? Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sehatul Maulidia dari jurusan PGMI semester 3. Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Selamat menyaksikan. Langsung saja ke materi, yaitu ada tumbuhan vegetatif alami. Yang pertama itu ada tunas. Tunas pada tumbuhan seperti pisang dan bambu, batang yang ada dalam tanah dapat berkembang membentuk tunas. Tunas akan tumbuh dekat dengan induknya dan tumbuh menjadi tanaman baru. Ada juga tunas yang tumbuh di tempat selain itu sehingga disebut tunas liar atau tunas adventif. Contohnya pada tanaman cocor bebek dan sukun. Yang kedua yaitu ada spora. Spora pada tanaman paku menggunakan spora untuk berkembang biak. Letak spora ada di bagian bawah tumbuhan. Spora yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Yang terakhir itu ada umbi. Bagian ini sebenarnya adalah cadangan makanan yang disimpan dalam batang atau akar. Jika umbi ini ditanam, maka dapat keluar tunas baru. Contoh seperti kentang atau umbi batang, singkong atau umbi akar, dan bawang merah atau umbi lapis. Selanjutnya yaitu ada tumbuhan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu ada sambung, disebut juga mengenten. Perkembangbiakan dengan cara menyambung batang-batang tumbuhan yang jenisnya sama tetapi kualitasnya berbeda. Tujuannya untuk memperoleh kualitas tanaman yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada merunduk. Teknik berkembang biak dengan cara merundukkan batang tanaman ke tanah agar tumbuh akar. Setelah akar timbul, batang bisa dipotong. Contohnya pada alamanda. Selanjutnya yaitu penyebaran biji tumbuhan. Tumbuhan perlu untuk menyebarkan bijinya. Jika tidak disebar, maka tumbuhan baru akan tumbuh dekat pada tanaman induknya dan bisa terjadi persaingan dalam mendapatkan air, nutrisi dari tanah, serta ruang gerak untuk tumbuh. Tanaman baru juga bisa tertutup oleh induknya sehingga sulit mendapatkan matahari. Selain itu, makhluk hidup lain yang membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan tempat berlindung juga mendapat manfaat dengan adanya penyebaran biji. Ada beberapa cara penyebaran biji di alam yaitu dengan bantuan hewan, angin, dan air. Gravitasi juga berperan dalam penyebaran biji. Buah yang sudah matang akan semakin berat, sehingga tangkainya tidak lagi kuat menahan. Akhirnya buah jatuh ke bawah. Generatif pertemuan sejantan dan betina, adanya penyebaran dan ada pembuahan. Vegetatif ada dua, alami dan buatan. Dilakukan sendiri dibantu hewan. Umbi batang contohnya kentang dan umbi jalar. Hizoma akar tinggal, kunyit jahe dan kencur. Umbi lapis contohnya bawang merah dan bawang putih. Umbi akar, wortel, lobak, dan singkong. Stolon atau geragi, strawberry, rumput teki. Si tunas ada tebu, bambu, dan juga pisang. Tunas adventif itu contohnya cocor bebek. Spora contohnya lumut, paku, dan suplir. Mengenten itu menyambung, okulasi menempel. Merunduk merundukan cabang batang yang panjang. Stik itu menanam potongan dari batang. Cangkok untuk memperbanyak buah.